Jemaat yang terkasih, kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kehidupan kami semata-mata anugerah kasih Allah yang surgawi. Untuk itu biarlah kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga para pendengar Magelang FM, firman Tuhan saat ini terambil dari kitab Injil Yohanes 3 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Demikian sabda Tuhan. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah bagi kita yang mendengarkan firman dan juga memberlakukan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warga GKJ seklasis Magelang, juga para pendengar Magelang FM. Tema firman kita saat ini adalah anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Nah, anugerah tentu bukan sekedar anu yang gerah karena itu. Tetapi coba kalau Bapak Ibu coba browsing di Google Translate, anugerah, maka keluar di dalam teks bahasa Inggris boon, atau pelengkapnya adalah gift from God, pemberian dari Allah atau Tuhan. Kalau dalam bahasa Jawa, akan keluar di Google Translate, anugerah itu rahmat, rahmat.
Jadi itu adalah pemberian dari Tuhan. Apalagi kalau dikaitkan dengan tema pemberian dari Tuhan yang menghidupkan. Jadi itulah anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Artinya apakah ada pemberian atau kasih yang tidak menghidupkan? Oh, ada. Bapak Ibu pernah dengar kata-kata tulung mendung. Nulungnya 1 kali, mentungnya 10 kali. Akhirnya apa? Tulung-tulung. Itu artinya tidak akan menghidupkan. Ada kata-kata hutang budi dibawa mati. Bapak Ibu ingat yang masih pernah melihat film Siti Nurbaya, bagaimana Siti Nurbaya harus melunasi hutangnya, orang tuanya yang hutang, maka disunting oleh Datuk Maringgi. Itu bukti bagaimana ternyata kasih pemberian ketika tidak berasal dari Allah bukan menghidupkan tetapi mematikan. Nah, hari ini saudara, saat ini saudara, kita akan belajar anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Yohanes mengambil padananya dimulai dari kisah Musa di padang gurun. Seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia. Kita ingat cerita padang gurun saat Nabi Musa berhadapan dengan penyihir yang bisa menyihir ular-ular tedung lalu menggigit orang-orang Israel. Apa yang dilakukan Musa? Orang-orang Israel disuruh menatap ular tembaga dan sembuh. Itu simbol Tuhan digambarkan dengan ular tembaga. Apalagi yang datang ini adalah Allah sendiri. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya. Anaknya yang datang tanpa perantara, tanpa maklar. Itulah kasih karunia. Langsung, bukan berkaitan dengan maklar. Tidak ada pengantar. Bapak Ibu, kalau pas Biston malam Senin, biasanya saya tanya sama yang datang, walaupun tetap pakai protokol kesehatan. Kemarin tadi siapa yang lihat YouTube ibadat bersama sinode? Bukan, klasis Magelang. Siapa yang khotbah? Kan gitu. Siapa yang menyampaikan firman? Isinya apa? Nah, biasanya jemaat siap-siap menjawab kalau ditanya, kan gitu. Nggak damai sejahtera karena takut ditanya. Tapi damai sejahtera itu bukan gara-gara ditanya oleh manusia, tetapi damai sejahtera itu ingin mendengarkan firman Tuhan, memang benar-benar ingin Tuhan itu menyapa. Jadi banyak orang yang ke gereja itu sebenarnya kadang-kadang supaya secara psikologis tenang, secara psikologis ora utang, kan gitu. Bukan hanya sebatas itu, tetapi inilah kebutuhan rohani. Ini mengait langsung dengan Tuhan, langsung dengan Allah yang datang. Itulah damai sejahtera, itulah kasih Allah yang menghidupkan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, dari firman Tuhan saat ini, Tuhan datang itu bukan untuk menghakimi. Nah, bicara menghakimi, ini bicara pengadilan. Bapak Ibu, kalau kita mau lihat sebenarnya sejak kecil kita sudah diperkenalkan dengan pengadilan.
Bahkan sejak PAUD. Bapak Ibu ingat ada puisi yang begini, yang menceritakan kelinci. 2 kelinci membagi roti, minta tolong kepada kera. Roti dipotong menjadi 2, lalu ditimbang berat yang mana? Berat yang kanan, kanan digigit. Berat yang kiri, kiri digigit. Lama-lama rotinya habis. 2 kelinci tinggal menangis. Ini bukan sekedar cerita PAUD, bukan sekedar cerita kelinci kayak kacang 2 kelinci, bukan. Inilah gambaran kehidupan manusia tentang pengadilan yang ternyata tidak adil. Ada banyak, bukan berbagi roti, berbagi warisan. Ternyata berebut warisan, akhirnya karena biayanya nggak cukup, sudah diputuskan habis uangnya untuk ngurusi tanahnya, habis. Atau kehilangan saudara gara-gara warisan. Tapi sukacita kita, anugerah kasih Allah itu bukan dalam rangka menghakimi siapa di antara kita yang paling benar, tetapi kasih karunia. Itulah anugerah kasih Allah yang menghidupkan saudara. Dan yang terakhir, ketika kita berbuat kebenaran dengan semangat kasih karunia, kita melakukan dalam rangka untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan di dalam Allah. Jadi bukan masalah mendapatkan reward dari Tuhan masuk surga. Oke, itu urusan Tuhan. Tetapi dalam rangka kita melakukan perbuatan-perbuatan di dalam Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingat Kapolri yang baru mengumumkan nanti polisi itu tidak akan ngurusi pertilangan, tetapi ngurusi tentang lalu lintas saja. Lalu untuk tilang itu diserahkan namanya CCTV. CCTV nanti yang akan merekam. Nah, sekarang mumpung CCTV-nya belum semuanya ada, orang sekarang lewat. CCTV-nya rusak lewat. Karena kadang-kadang belum tentu loh tiap bangju, tiap lampu merah ada CCTV. Tetapi hari ini kita bukan akan melihat itu. Kita melakukan dalam rangka berbuat kebenaran di dalam Allah. Perkara ada CCTV, perkara ada polisi, perkara polisi tidur atau patung polisi, nggak ada masalah. Yang penting kita melakukan kebenaran. Nah, kalau saat ini kita masih ada di dalam kehidupan dengan dan bersama pandemi, mari kita akan tetap bisa melihat anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Karena kita berkaitan dengan iman kepada Allah. Bukan kepada sekedar protokol kesehatan. Bukan sekedar pada vaksin yang menjadi ribut boleh atau tidak. Kita tetap yakin Allah beserta kita. Begitu juga saudara, kita juga diajar bahwa kita ini bukan untuk saling menghakimi, untuk saling menyalahkan. Saat ini orang berbantah-bantahan dengan proses vaksinasi. Ada yang curiga proyek vaksin untuk korupsi, ada yang curiga katanya ini proyek vaksin dari Cina untuk melemahkan manusia Indonesia. Kita tidak hanya berpikir menghakimi, kita mengandalkan kasih karunia, bisa mengerti situasi yang seperti ini. Mari kita saling menghidupkan, saling menguatkan. Dan yang terakhir, di dalam suasana pandemi, biarlah
kebenaran Allah saja yang kita lakukan dan kita andalkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita.